tentang berbagi tips atau juga apa yang kita bisa pelajari di Korea. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Betul. Dan sudah terhubung dengan salah satu mahasiswa di Korea dan juga sudah hadir juga bersama kami di Studio Metro TV ada Ibu Eva Latifa, Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Korea UI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa kabar bahasa Koreanya? 잘 지내세요? Ciao jineseo. Kalau bilang baik apa baik? baik, 좋습니다. 예. Cusimida. 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 Terima kasih. Cusimida. Nah, coba praktekin langsung karena kita juga sudah terhubung dengan mahasiswa Korea nih, Betul, Robert. yang bernama adalah Kim So Eun. Selamat pagi, Kim So Eun. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Selamat pagi, apa kabar? Pak. Saya baik, Pak. Nah, Soun, ini Anda bagaimana nih? Kemarin kan Presiden Joko Widodo mengunjungi Seoul, Korea Selatan. Bagaimana nih tanggapan Soun dan juga teman-teman di Korea melihat kunjungan Presiden Jokowi ke sana? Secara pribadi saya sangat menantikan kunjungan Presiden Jokowi karena saya diundang di acara bincang-bincang dan jalan-jalan bersama dengan beliau di tepi Sungai Changgyecheon. Dan pemerintah dan masyarakat Korea juga berpendapat positif atas kunjungan kali ini karena banyak warga Korea mulai mengenal Indonesia melalui kesuksesan acara 2018 Jakarta Palembang Asian Games dan terkesan oleh energi yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Korea menyambut Bapak Jokowi dan Ibu Negara Ibu Iriana dengan hangat. Oke, Soun, kemarin disambut dengan hangat. Nah, kalau kita boleh tahu sendiri ini bagaimana sosok Presiden Jokowi di mata mahasiswa di Korea dari orang-orang Korea sendiri? Gimana ya? Saya sih tertarik dengan ketulusan hati beliau karena beliau terus memakai jaket cenderamata yang beliau dapat dari Universitas Hus setelah ceramahnya sampai beliau naik pesawat. Jadi saya sih menghormati beliau karena beliau memiliki rasa kepercayaan diri dan kebanggaan atas Indonesia, tetapi tetap menghormati Korea dan ingin bekerja sama dengan Korea. Jadi saya dan semua mahasiswa Korea berharap hubungan kedua negara semakin erat dan berkembang dalam berbagai bidang. Oke, Wen, saya juga melihat dan juga mendengar banyak sekali pemberitaan sebenarnya, pemberitaan yang ada di media-media Korea Selatan mengenai kunjungan dari Presiden Indonesia ke sana. Sebenarnya apa sih judul-judul berita atau headlines yang ada di sana mengenai hasil dari kunjungan ini? Media Korea dan semua masyarakat Korea menilai bahwa kunjungan kali ini sangat sukses dan sangat positif. Karena tahun ini adalah tahun ke-45 setelah menjalin hubungan diplomatik antara Korea dan Indonesia, dan kunjungan ini melambangkan banyak hal, yaitu selama hampir separuh abad kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang dengan baik. Jadi dampak positif itu dari kunjungan kali ini adalah hubungan Indonesia dan Korea menjadi lebih kuat karena kedua negara telah menandatangani MOU dalam 10 bidang, yaitu infrastruktur, otomotif, transportasi, dan lain-lain di Business Forum, dan ini akan memberi sinergi yang baik bagi perkembangan dan kerjasamanya kedua negara. Oke, Soun, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih dengan Soun sendiri bagaimana tanggapan di Korea. Tapi Betul. kita juga akan bertanya kepada Bu Eva, bagaimana nih tanggapan Bu Eva terkait dengan penerimaan Betul, Korea apa sih Selatan? sebenarnya makna-makna Iya. dari penerimaan secara budaya yang diterima oleh pemimpin negara Indonesia? Tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas bagaimana serunya pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Nah, kita ke Bu Eva sekarang. Bu Eva, kan seperti sudah diberitakan bahwa penerimaan Joko Widodo di Korea Selatan ini disebut sangat istimewa. Ini bagaimana tanggapan Bu Eva melihat istimewanya seperti apa? Karena biasanya ya kalau presiden datang itu kan cuma ada di level elit ya, paling masyarakat bawah itu atau dalam artian anak muda terutama itu nggak ikut terlibat langsung. Nah, ini uniknya yang semangat itu justru anak-anak muda. Mereka pengen banget ketemu sama Pak Jokowi, terus mereka sangat merespon dengan baik kehadiran Pak Jokowi ke sana karena ada pengaruh dari waktu itu Asian Games gitu ya. Terus juga kunjungan yang sekarang ini mendapat tempat yang sangat spesial karena ini baru pertama kali dilakukan di Istana Cangdokgung. Selama ini belum pernah. Itu kalau Istana Cangdokgung sendiri itu seperti apa sih, Bu? Sehingga dikatakan sangat istimewa seperti itu. Karena istana ini sebetulnya adalah istana yang lama ditinggali oleh para raja zaman dulu. Jadi selama 60 tahun itu ditempati oleh raja-raja Korea zaman dulu, dan di situ juga ada tempat kayak
apa namanya library yang raja itu suka baca buku di situ, terus suka minum teh di situ, minum minum alkohol di sana, terus baca buku dan segala macamnya di sana gitu. Jadi dan katanya di situ juga jadi tempat komunikasi, misalnya kayak mereka berdoa dengan Tuhannya gitu ya. Jadi tempat yang dibilang intim sebenarnya bagi masyarakat Korea. Itu tempat yang sangat spesial sih sebetulnya. Jadi memang belum pernah ada presiden yang lain. Belum pernah ada. Kemudian apa simbol yang dapat kita maknai ya dan juga kita artikan bahwa presiden kita diterima di sana? Iya, ini ingin menunjukkan bahwa Presiden Moon ini menerima Presiden Jokowi sebagai sahabat yang dekat karena masuk ke dalam tempat yang sebetulnya selama ini tidak pernah dibuka untuk pemimpin negara yang lain gitu. Terus yang kedua, sebetulnya ini saya baca di koran Korea ya. Di koran Korea? Iya, di koran Korea. Tanggapan kenapa harus menempat di istana itu karena melihat waktu itu Presiden Jokowi itu sangat bangga dengan Istana Bogor katanya waktu datang. Bangga ya. Wah, ini kita juga harus cari sesuatu yang bisa membuat bangsa Korea bangga gitu ya, dipilihlah tempat itu gitu. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Korea, koran Korea dan juga media Korea, kalau dari Bu Eva sendiri apa nih Bu? Kira-kira yang Ibu sudah baca sebelumnya di media-media Korea tentang pemberitaan Presiden Joko Widodo atau juga kunjungannya atau tentang Indonesia secara keseluruhan? Secara umum responnya mereka bagus banget ya, yang terutama mereka melihat bahwa Presiden Jokowi ini sebagai sosok presiden yang bukan presiden yang biasa, sangat membaur dengan rakyat, terus juga gayanya sangat anak muda sekali. Mungkin yang masih diangkat juga di sana adalah aksinya Presiden Jokowi yang naik motor itu lagi pas penutupan dan juga waktu beliau goyang dayung itu berarti itu yang kemudian sekali. dilihat oleh masyarakat Korea terutama anak muda yang relevan dengan mereka karena penuh dengan gimmick-gimmick yang lucu gitu ya sebenarnya. Jadi menurut mereka biasanya kan kalau presiden itu sosok yang agak susah tersentuh ya, yang punya jaga image lah gitu. Ini enggak gitu. Terus mereka bilang kok anak muda sekali gitu. Apalagi goyang dayung itu sampai Super Junior ikut kan? Ikut. Nah, kalau Super Junior sendiri kemudian ketemu dengan presiden, kemarin kita berbicara dengan Pak Triawan ya, katanya Super Junior sendiri yang meminta bertemu dengan presiden bukan dibawa oleh Presiden Korea Selatan sebagai agen-agen budaya. Bukan, nah, begini Super Junior sendiri yang meminta bertemu dengan presiden. Ini tandanya apa? Jadi begini, Suju ini kan sebetulnya singkatannya Suju ya, Super Junior ini dia adalah termasuk K-pop artis pertama yang terkenal di Indonesia. Jadi sekarang ini kan sudah banyak yang baru-baru nih, tapi dia tetap bertahan sampai sekarang dan dia ingin sepertinya menunjukkan bahwa mereka itu punya ikatan khusus dengan Indonesia dari fansnya dia yang luar biasa banget di Indonesia, gila gitu, dan sebetulnya udah lintas usia. Enggak, kalau BTS misalnya itu yang anak-anak angkatan saya mungkinnya yang usia 30-an gitu itu udah nggak tahu siapa sih. Tapi yang Suju itu dari angkatan yang K-pop yang awal-awal sampai sekarang itu tahu semua gitu. Jadi dengan begitu sepertinya Suju ingin mengingatkan bahwa kita memang punya perhatian dengan Indonesia dan ingin bahwa hubungan itu bukan cuma di tingkat politik tapi juga di dalam industri kreatif gitu. Nah, kita menarik ya bagaimana nih K-pop atau Hallyu ya sebutannya Korean Wave ini bisa menjangkiti nggak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Dan kira-kira kita sebagai bangsa apa sih kita bisa pelajarin dan juga kopi. Ada lagi nih yang saya tahu mungkin juga ada haters nih, pasti ada haters ya di dunia mana pasti bilang ini adalah rekayasa, ini adalah sebuah panggung show untuk kemudian bagaimana Korea bisa lebih berekspansi lagi di Indonesia. Apakah kemudian pertemuan itu tulus terlihat dari gimmick-gimmick dan juga gestur mereka? Nanti saya nantikan jawabannya ya Bu ya setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Ibu Eva dan juga masih juga bergabung dari Seoul, Korea Selatan adalah Kim So-eun. So-eun, saya ingin bertanya kepada kamu ya, banyak juga kemudian suara-suara nih karena ini tahun politik jadi ramai sekali media sosial di Indonesia. Apakah benar kemudian anak-anak muda yang mengikuti kegiatan Presiden Jokowi di sana benar-benar tulus atau memang juga kemudian ini ada sebuah rekayasa panggung yang dimanfaatkan untuk komoditas politik? Saya ingin tahu nih dari kacamata kamu sebagai anak muda di sana. Sebagai anak muda di Korea, saya dan teman-teman saya semua sangat senang dan Presiden Jokowi itu adalah presiden yang sangat baik dan bijaksana karena beliau memiliki sifat rendah hati dan murah hati dan sangat akrab kepada warga-warga Korea. Dan ya satu lagi adalah karena beliau tampil di acara pembukaan Asian Games sambil menaiki motor, kami semua dan banyak warga Korea terkagum-kagum dan menganggap beliau sangat modern dan keren. Oke, berarti saya klarifikasi, berarti nggak disuruh-suruh ya oleh kepala daerah di sana untuk ikut-ikut kegiatan Presiden Jokowi di sana, berarti tulus dari keinginan diri sendiri.
Iya, Dan juga benar. saya mengagumi karena kemarin kerennya naik motor katanya. Betul. Nah, dalam pertemuan kali ini dan juga hubungan Korea Selatan dan juga Indonesia nanti diharapkan kata Presiden Joko Widodo ada pertukaran budaya yang lebih banyak lagi. Iya. Nah, ini bagaimana di Bu Eva? Kira-kira kita bisa mencapai pertukaran budaya yang lebih optimal? Saya rasa kerjasama budaya itu masih bisa terus dilanjutkan ya, terutama